Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Hadirin para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun berada, marilah kita bersama-sama bersilaturahim, dan kita isi silaturahim ini dengan sedikit percikan nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk bekal hidup dan kehidupan kita, supaya hidup kita tidak tersesat, supaya hidup kita sejalur dengan ridho Allah, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Marilah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang doa. Waktu yang lalu kita membahas tentang akhlak. Doa ini di dalam pernyataan lain disebut dengan adua muhul ibadah, wasilahul mu'minina, wasayful mu'minina, bahwa doa ini adalah senjatanya seorang mukmin. Doa ini adalah saripatinya ibadah. Jadi kita sebagai hamba Allah ini dituntut oleh Allah supaya kita senantiasa memohon kepada Allah. Karena ada pernyataan lain, man taraka su'al fahuwal mutakabiruna, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu orang yang takabur. Takabur adalah merupakan karakteristik iblis yang harus kita jauhi. Jadi kita kepada Allah tidak pernah memohon, itu orang yang takabur. Maka kita memohonlah kepada Allah, dan semakin banyak memohon kepada Allah, Allah justru semakin senang kepada kita. Lain halnya kita semakin banyak diminta, maka semakin bosan ogah memberinya. Tapi Allah justru sebaliknya, semakin orang senang meminta, maka Allah semakin senang padanya. Lambat laun apa yang dipintakannya sampai titik-titik tertentu, maka Allah akan mengabulkannya. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni, kata Allah, mohonlah engkau kepada aku. Nah, jadi kalau sudah memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, kata Allah, astajib lakum. Jadi kalau kita memohon kepada Allah supaya permohonan kita dikabulkan oleh Allah, maka kita memohonnya hanya semata-mata karena Allah. Memang ada yang berdoa tidak karena Allah, banyak. Biasanya kita seringkali kalau berdoa itu bukannya kebutuhan. Kita butuh duit, berdoa kepada Allah minta duit. Yang ada di hatinya duit, yang ada di kepalanya adalah uang. Tidak terlintas di dalam hati sanubarinya bahwa ini aku mohon kepada Allah, judulnya ibadah. Ini yang biasanya kebiasaan. Kebiasaan itu kalau doa itu penting minta apa? Iya, nggak apa-apa, emang minta emang. Tapi harus didasari bahwa kita minta itu kepada Allah, apa dasarnya? Judulnya harus ibadah. Kenapa? Sebab diperintahkan oleh Allah, mintalah kau kepada aku, maka aku akan mengabulkan doamu. Ya. Kenapa doa-doa kita mungkin merasakan seringkali terasa rasanya belum terkabulkan. Karena kemungkinan doa kita itu salah caranya.
Sehingga ada bahasa yang aslinya akan keluar nanti. Dia kalau berdoa berhari-hari, bermalam-malam, berminggu-minggu, mungkin sudah berbulan-bulan, nanti keluar dia aslinya. Aku kenapa ya sudah berdoa nih 1 tahun tapi belum ada hasilnya. Itu hasilnya, itu intinya, itu aslinya. Orang yang berdoa karena Allah, dia tidak mengatakan kata-kata itu. Tidak ada kata-kata itu bagi orang yang berdoa karena Allah. Kenapa? Dia mengatakan, kenapa ya sudah setahun ini kok belum ada hasilnya? Karena dia berdoa tidak karena Allah. Kenapa? Karena hasil itu. Sehingga hasilnya belum kelihatan, belum terasa, dia akhirnya ngerasulah, dia akhirnya menjadi munafik. Nah, jadi justru kalau kita berdoa tidak ada karena Allahnya, Allah berjanji ud'uni, kau mohon kepadaku karenaku. Tapi kalau Anda memohon kepada Allah di kepala kita, di hati kita, yang ada adalah ijabahnya Allah, yang ada adalah kebutuhan kita, tidak ada karena Allahnya, ya itu pasti gak bakal dijabah oleh Allah. Astajib itu kalau minta karena Allah. Kita berdoa kepada Allah, apapun yang kita mintakan. Aku mohon ini, aku mohon uang yang banyak, aku mohon yang melimpah, aku ingin berbaik kebaikan. Boleh, tapi judulnya, kenapa aku minta ini? Karena Allah Ta'ala aku minta. Kenapa? Karena Allah merintahkan astajib ud'uni, minta aku kepadaku. Urusan ijabah, Allah astajib lakum, kita kerja sibuk-sibuk. Seringkali kita sibuk ngurusin ijabah. Kita berdoa, malah kita sibuk mikirin ijabahnya. Itu kan hak prerogatif Allah. Kenapa kita sibuk-sibuk? Kita hanya, Allah merintahkan, minta kau kepada aku. Kau mohon kepada aku, kata Allah. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk mikir ijabah. Urusan Allah, astajib, hanya Allah yang mengabulkannya. Ya, seringkali kita kalau berdoa itu, yang ada di benak kita adalah kebutuhan, bukan duit. Contohnya orang-orang yang sembahyang saja, sembahyang duha misalnya. Orang sholat duha. Nah, terus karena dia banyak utang. Kalau sholat duhanya tidak karena Allah, pasti bakal aslinya keluar nanti. Dia sudah duha, sudah berbulan-bulan, sudah 6 bulan, ngomonglah dia. Kenapa ya aku duha sudah 6 bulan nih, tapi utang belum bayar juga nih. Nah, ini kenapa? Sampai tadi seperti begitu, karena dia misalnya sholat duhanya tidak karena Allah. Karena apa? Karena ingin kebayar utang. Padahal kalau dia karena Allah duhanya, jadi Allah. Kita berdoa karena Allah saja berdoa. Allah sudah tahu kebutuhan kita. Nggak usah bla-bla, nggak usah. Ini pikir karena Allah saja. Nah, ini sesuai dengan Rasulullah berkata dalam sebuah hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasul, ad-du'a'u huwal ibadatu. Ini ada riwayat dari Wa'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma an Nabi SAW qala Rasulullah qala Nabi SAW ad-du'a huwa al-ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Jadi tidak urusan masalah ijabah, enggak ada itu. Kita berdoa ibadah sudah. Kita mau apa? Ibadah judulnya. Nanti Allah yang Maha Tahu yang akan memberikan kepada kita apa yang kita minta kepada Allah. Kita mintakan dalam doa ini hanya ada roja kepada Allah dan yakin kepada Allah. Tapi kita tidak mengabaikan ibadahnya ini karena Allahnya. Karena sudah berdoa, mau dikuburmu enggak, sudah beribadah kepada Allah. Itu ibadah. Dan setiap amal soleh pasti akan memberikan kebaikan. Setiap amal soleh pasti akan memberikan kebaikan. Sebaliknya kalau amal salah pasti akan menuai ya penyesalan. Dan kadang-kadang lihatnya doa sih kelihatannya, ibadah kelihatannya. Tapi kadang-kadang nggak tahu di hatinya seperti apa dia. Berdoa itu jadi ibadah kalau karena Allah. Kalau karena kebutuhannya, ya jadi ibadah lah. Udah nggak dikabulkan oleh Allah, sudah nggak jadi ibadah, kita rugi. Nah, jadi dengan demikian, maka ibadah pun, maka segala pun harus berkaitan dengan ilmunya. Berdoa pun dengan ilmunya. Insya Allah. Kita berdoa mengajak. Mohon apa saja. Ya Allah, Allah maktir amwali wa barik li fi ma atitani. Ya Allah, berikan aku harta yang melimpah. Enggak apa-apa, tapi aku minta kepada Allah ini karena Allah. Kenapa? Karena Allah disuruh oleh Allah. Kata Allah ud'uni. Kok harta sih melimpah? Enggak apa-apa, aku butuh untuk bersedekah. Aku supaya bisa zakat nanti dengan harta aku yang melimpah. Nah, jadi sudah judulnya sudah karena Allah Ta'ala, maka apa yang kita harapkan urusan Allah. Kita sering sibuk
ngurusin urusan Allah. Akhirnya ya susah sendiri, ribu sorangan, capek sorangan, tujuannya kesampaian. Kenapa? Salah caranya. Salah cara. Kenapa? Sebab dia berdoa tidak pakai ilmunya. Maka jelas sebuah pernyataan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirati fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Jadi ilmu adalah segalanya. Sampai minta pun juga ada ilmunya. Sehingga di Quran diterangkan bagaimana cara berdoa itu yang terbaik. Yang pertama, bahwa berdoa kepada Allah semata-mata ibadah. Urusan keinginan kita, kabutuh kita, kahayang kita, kemudian apa yang kita sekarang sedang menjadikan sesuatu kenyataan dalam kehidupan, itu sudahlah, nggak usah jadi pikiran. Kalau berdoa saja, aku mohon kepada Allah, karena Allah Ta'ala, sudah. Nah, biasanya itu yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kan setan tidak tinggal diam. Kalau ada orang sudah beriktikad, aku mau berdoa karena Allah, biar dikabulkan, ini pun juga, ini setan nih, masuk kepada benak kita. Sudah benar tadi, aku mau berdoa karena Allah Ta'ala. Ini belakangnya ada, supaya doaku dijawab oleh Allah. Nah, ini yang keduanya itu adalah dibelokkan oleh setan. Itu sudah bagus tadi, aku akan berdoa karena Allah Ta'ala. Di belakangnya, biar dijawab nanti doaku. Ini juga masalah setania juga. Jadi kalau kita sudah berdoa sabodo istilahnya, kita jor-joran dalam arti aku mohon kepada Allah semata-mata, aku melaksanakan perintah Allah. Sehingga judulnya ibadah kepada Allah. Allah Maha tahu tentang keinginan kita. Kalau kita tidak menguraikannya, tahu kebutuhan kita. Dan justru kalau kita mohon kepada Allah, judulnya ibadah, Allah pasti paham mengabulkan doa-doa kita. Hanya di hati jangan sampai ada, karena Allah, pengen dijawab oleh Allah, udah itu yang kedua jebakan setannya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang justru mengganggu ketulusannya beribadah kita. Nah, bagaimana cara-cara berdoa nih? Konsep-konsep berdoa yang sesuai dengan aturan Allah. Di Quran diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, kamu mohonlah kepada Allah. Ini perintah juga ini. Jadi Allah ini benar-benar supaya hambanya dapat keuntungan dunia akhirat. Kalau kita beribadah, kalau kita berdoa karena ibadah kepada Allah, karena Allah Ta'ala, maka dia akan hasil segalanya. Apa yang dia butuhkan juga dikabul Allah, dia juga dapat nilai ibadah dan dapat pahala dari Allah. Setiap amal ibadah itu pasti bakal melahirkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, insya Allah. Maka ada patah mengatakan, what you give is what you get. Apapun yang engkau berikan, itu yang engkau dapatkan. Apa yang engkau tanam, itu akan engkau ketam. Apa yang engkau tanam, itu akan engkau panen. Kalau nanamnya nanam akhirat, ya dapat semuanya. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Bahkan lebih daripada itu. Tadi hanya apa yang dia tanamkan, itu yang dia panen. Tapi di sini panennya berlipat-lipat. Bukan panennya yang seperti kita nanam jagung, buahnya jagung. Menanam padi, buahnya padi. Dan dalam padi juga ada pasapah. Orang nanam padi, rumput tumbuh ikut dengan padi. Kita nanam akhirat, dunia terbawa itu. Tapi kalau kita nanam duniawi, nanam rumput, padi gak bakal tumbuh. Jadi nanamnya padi biar rumput ikut tumbuh. Nanamlah ukhrawi, maka dunianya akan kita dapat. Nanamnya beribadah kepada Allah, maka kebutuhan kita akan ditutup, akan dipenuhi oleh Allah. Jadi dengan demikian, sebetulnya justru di sini pentingnya ilmu itu, supaya kita tidak salah melangkah. Sampai doa pun juga, kalau salah akhirnya doanya jadi ibadah juga kagak, dikabul juga enggak. Ruginya kan dunia akhirat. Coba kalau kita berdoa kepada Allah, udah judulnya kata Rasulullah, ad-du'a wal ibadah. Ibadah sudahlah, masalah urusan ijabah tidak, urusan Allah sudah, lepas saja. Kadang-kadang kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tahu-tahu kok tiba-tiba ada hal-hal yang luar biasa. Nah, padahal itu mungkin doanya yang terlupakan. Doanya yang dia tidak ingatkan lagi doanya, karena Allah sudah aja lepas. Tiba-tiba Allah mengabulkannya doa itu sudah beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian. Nah, bisa begitulah ijabah doa dari Allah.
Karena kita sedang berdoa karena Allah Ta'ala sudah lupakan kita, maka ijabah tiba-tiba, kok begini. Nah ini bisa saja bahwa justru ibadah yang karena Allah Ta'ala, sehingga kita tidak selalu mengingat-ingat doa kita pernah sekian hari, sekian bulan, sekian ribu, sekian, tidak ingat lagi itu. Yang ada adalah aku baca ini, aku wirid ini, aku berdoa ini karena Allah Ta'ala. Sudahlah, itu urusan hidup kita, Allah yang ngatur. Allah yang Maha Pemurah. Doa kita Allah yang berhak untuk mengabulkannya. Astajib, kata Allah, akulah yang mengabulkannya. Nah, hanya di dalam doa ada tata caranya. Di sini ada tata caranya dalam sebuah ayat dikatakan ud'u rabbakum. Mohonlah kalian semua rabbakum kepada Tuhan kamu sekalian. Tadoruan, rendah hati. Tadoruan dengan sopan santun. Nah, jadi kita kan wajar, kita pun kalau bertemu pejabat, orang terhormat, ya kita harus mempunyai rasa tata krama. Apalagi kita mau minta, ya kok minta nih caranya yang arogan, yang kasar, ya boro-boro dah dia mau ngasih. Ya kalau minta pasti kita penuh dengan berbagai rekayasa, bahkan mungkin minta seperti supaya menjadi iba, supaya menjadi luntur hatinya, ingin memberinya, kan begitu caranya. Nah, makanya kalau di dalam Al-Quran juga ada iya karena budu, iya karena nasta'in. Ibadah minta dulu tuh. Kita ibadah kepada Allah, kita minta kepada Allah. Jadi di sini harus tadoruan, kita harus cara yang santun kepada Allah. Wa khufyatan, suaranya pun juga tidak arogan. Berdoa kepada Allah, Masya Allah, sudah mulai pakaiannya tidak sopan, padahal itu dalam kondisi yang normal-normal saja. Pakaian tidak sopan, bahkan tidak punya wudhu lagi. Tempat juga di mana dia, ya kecuali kalau memang terpaksa. Ini kalau waktu saat-saat yang normal, ya tempatnya lah tempat yang bersih gitu. Bajunya juga bersih, pakaiannya juga bersih, punya wudhu lagi. Nah dia tadoru itu kepada Allah, santunnya kepada Allah. Kemudian wahufiyatan, dia suaranya pun juga suara yang sedang, artinya yang tidak terlalu lantang dan tidak terlalu keras. Ini kalau berdoa sampai kayak orang amuk-amukan, ya Allah, aku nih, tolong ya Allah. Wah itu, apalagi kalau awas nggak nolong nih, wah tambah parah itu mah. Ya Allah, apa nih, awas nih kalau nggak bantu aku nih, ya itu kan lebih arogan. Jadi bahasanya juga yang santun. Sana, coba-coba yang santun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ilahana, ya Allah, ya Rabbana wa ilahana, Anta Rahman, Anta Salam, salimna ya Allah. Nah, itu kan jadi terasa, terjiwai kita kepada Allah mohon keselamatan, mohon Rahman Rahimnya, supaya kita dalam hidup ini penuh dengan rahmatnya, ridhonya dan lindungannya. Jadi dengan demikian kita kalau doa ingin dikabulkan oleh Allah, yang pertama adalah judulnya berdoa itu kita semata-mata ibadah. Kemudian juga dalam berdoa kebutuhan-kebutuhan kita yang kita butuhkan itu abaikan. Kalaupun ya aku percaya ini karena ini, iya bolehlah sekedar ada, tapi tidak mengalahkan karena Allahnya, tidak mengalahkan lillahi ta'alanya. Yang masalah justru hilang lillahi ta'alanya. Yang ada berdoa karena yang kita butuhkan, baca ini karena kita butuhkan, sholat duha karena yang kita perlukan. Di sini tidak ada karena Allahnya, maka Allah tidak akan mengabulkannya, bahkan Allah tidak menerimanya. Allah akan menerima, Allah akan mengabulkan kepada orang yang memohon kepada aku dan karena aku. Kalau mohonnya tidak karena aku, silahkan aja minta ijabahnya kepada siapa dia memohonnya, karena siapa dia mohonnya. Kalau karena aku, jaminan astajib lakum. Nah, juga dalam cara-caranya di Quran, rabbakum tadarru'an wa khufyata. Berdoa kepada Allah dengan rendah hati dan dengan bahasa yang santun, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras,
tapi yang menunjukkan tata krama kesopanan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Memang berlebihan dalam kehidupan kita, jangankan Allah, kita pun tidak senang bagi orang-orang yang berperilaku overacting, berlebihan. Makan pun berlebihan, nanti jadi berdosa. Makan pun, minum pun juga berlebihan, nanti jadi masalah dalam kehidupan. Apalagi pandangan Allah, segala yang berlebihan itu Allah tidak ridhoinya. Ini ada, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani al-ayah. Ini untuk kita meyakinkan bahwa Allah mendengar doa kita. Dan jangan ada keraguan di hati ini Allah tahu enggak kita berdoa ya. Nah, bukan enggak ya. Ini ya masalah bagi kita ini. Kita berdoa yakini bahwa Allah itu mendengar kita. Kata Allah, idza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Apabila bertanya kepadamu Muhammad, hambaku, tentang aku, bilang saja, sampaikan saja, katakan saja, fa inni qaribun, aku dekat sekali. Ujibu da'wata da'i, aku selalu mengabulkannya, mengijabahnya doa-doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku, dia mohon kepada aku. Yang kedua, semata-mata doa ini hanya karena Allah. Nah, yang ketiga, punya keyakinan bahwa Allah mendengar doa kita dan Allah sangat dekat dengan kita, dan Allah pasti bakal mengabulkan, bakal mengijabah apa yang kita minta kepada Allah. Pasti itu. Nah, sehingga dalam hadis qudsi ada pernyataan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu inda dhanni abdi bi. Allah adalah tergantung sejauh mana keyakinan hambaku kepadaku. Ini lebih terurai lagi dalam ayat ini bahwa Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, apabila bertanya hambaku, maka sampaikanlah aku sangat dekat sekali. Dan kemudian fa inni qaribun ujibu da'wata da'i dada'ani. Dekat sekali. Dan aku selalu mengabulkan permohonan hambaku. Nah, jadi satu adanya niat di hati kita semata-mata beribadah kepada Allah dan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya bahwa kita meyakini Allah mendengar doa kita, Allah mengabulkan doa kita. Karena seringkali di hati ini suka ada keraguan, Allah dengar enggak ya, Allah ngabulkan enggak ya, kayaknya enggak bakal pasti. Ini Allah ngabulkan enggak ya, ragu udah, doanya jelek begini, kayak enggak bakalan tuh. Nah, yakini doa dikabulkan Allah dengan tadi judulnya, karena Allah Ta'ala sudah. Nah, kalau sudah karena Allah Ta'ala, kita ada keyakinan insya Allah. Jadi ada niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada keyakinan, maka insya Allah akan mendapat kabulnya Allah. Hanya jangan sampai terkecoh lagi dengan setan. Aku yakin bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doa-doa yang tidak karena Allah Ta'ala, Allah tidak berurusan dengan orang yang berdoa yang tidak karena Allah. Allah akan berjanji, aku akan mengabulkannya siapa yang minta kepada aku. Berarti minta kepada Allah yang karena Allah Ta'ala. Dan judulnya dalam rangka mengabdi ibadah kepada Allah. Karena manusia hidup ini adalah diciptakan oleh Allah supaya senantiasa berbakti, beribadah kepada Allah. Memang dua predikat manusia. Satu, kita sebagai penghamba kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah di bumi ini. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini sudah tidak bisa dipisahkan hidup dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai khalifah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dengan cara apapun, kalau judulnya ibadah, insya Allah semua bakal jadi amal soleh dan berbuah
pahala, rahmat, ridho, keberkahan, insya Allah keselamatan dari Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah dan jangan melupakan doa, karena ingat bahwa tarkusu al-fahuwal mutakabirun, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah maka dia adalah orang-orang yang takabur. Nauzubillah, takabur terancam. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang terpicik di hatinya adalah setetes, setitik kesombongan. Maka dengan demikian, sekali lagi, kita kalau beramal soleh, beribadah, dalam hal ini ibadahnya adalah berdoa kepada Allah, doanya yang bersih, yang tulus, karena Allah Ta'ala. Allah tahu kebutuhan kita. Nah, kita beribadah, berdoa kepada Allah Ta'ala, cara yang santun, dan yakini bahwa Allah senantiasa mendengar doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, dan yakini bahwa Allah senantiasa mengabulkan kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.